Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan berdiskusi dengan Bapak. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan tentang kita akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian hari ini yang kita akan lakukan. Kemudian para coaching kita hari ini, coach dan coaching itu saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sehingga mampu menggali. Juga bagaimana coaching memberikan respon, memberikan tanggapan atas pertanyaan Bapak sebagai coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan sama Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi saya akan jawab sebelumnya. Insya Allah dalam proses coaching ini saya akan melakukan coaching dengan mengikuti langkah-langkah yang coaching Tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, dan kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menciptakan atau pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menggali atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang insya Allah akan saya tanyakan kepada coach. Ya, baik Pak. Jadi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke Pak, saya kembali mengulang bahwa saya dalam proses coaching kali ini itu kan ada 3 yang kompetensi, tapi saya tetap fokus ke menciptakan pertanyaan berbobot. Jadi sehingga dalam ini coach bisa menemukan atau menggali potensi dirinya sehingga bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, Pak. Baik Pak, jadi kemudian pertanyaan terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik, dalam proses coaching kali ini indikatornya yaitu bahwa setelah proses coaching ini coach dapat menemukan sendiri solusinya, menggali potensi dirinya, dan dapat melaksanakan apa yang telah dihasilkan dalam proses coaching ini, sehingga masalah yang ada dalam keseharian coach bisa diselesaikan dengan sendirinya, terlaksana dengan tepat waktu dan efisien, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi demikianlah dulu observasinya kali ini. Kemudian saya persilakan Pak Yamin untuk melakukan coaching, untuk meng-coaching kepada coaching. Ya, persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Atira. Waalaikumsalam Pak Yamin. Apa kabar hari ini? Ya alhamdulillah baik Pak. Baik, semoga keluarga baik, sehat ya, dan bisa menjalankan aktivitas yang sudah direncanakan pada hari ini dan esok hari. Ya Pak. Saya perhatikan Bu Atira sepertinya gelisah, kurang semangat. Iya Pak Yamin. Begini Pak, saya ada sedikit masalah. Mungkin Pak Yamin ada waktu ingin untuk berbincang dengan Bapak mengenai masalah yang sedang saya hadapi Pak. Ya, ada bisa dijelaskan. Kemudian apa yang ingin Ibu bicarakan? Saya hanya ingin mendapat sebuah solusi Pak dari masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi di akhir pembicaraan coaching kita ini, Ibu Atira ingin mendapatkan solusi. Bisa Ibu ceritakan lebih rinci, lebih detail kepada saya permasalahan apa sehingga Ibu itu merasa gelisah, kurang semangat? Silakan. Ya Pak, begini saya merasa gelisah karena kurang percaya diri dalam menghadapi anak-anak dalam memimpin pembelajaran dalam apel pagi, karena saya baru 2 minggu pindah di sekolah baru, jadi kayak merasa kurang pede dalam memimpin pembelajaran di sekolah. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Atau ada hal lain lagi yang mempengaruhi Ibu? Iya, saya bingung saat ini Pak. Yang itu tadi, yang cara memimpin pembelajaran di sekolah dan memberikan apel pagi di sekolah tersebut. Iya, karena yang saya lakukan kayak masih ragu dalam memimpin pembelajaran tersebut, dalam memberikan apel pagi sama anak-anak di sekolah tersebut. Lanjut Ibu ya. Iya, Pak. Sebenarnya dalam apel pagi atau kegiatan sekolah itu sebenarnya apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa gelisah? Ya itu Pak, masih kurang percaya diri mungkin Pak ya dalam memimpin pembelajaran, karena baru pertama atau baru 2 minggu lah di sekolah tersebut, jadi mungkin di situ kurang percaya diri saja. Oke. Kemudian kalau perasaan timbul rasa tidak percaya diri itu pasti ada penyebabnya. Ya. Kira-kira penyebabnya sehingga Ibu merasa tidak pede percaya diri itu bisa Ibu jelaskan? Iya Pak. Begini Pak, saya belum bisa mengetahui karakter anak didik tersebut karena pertama saya belum mendapat pengalaman belajar di sekolah tersebut, masih kurang pengalaman lah di sekolah tersebut, berbeda dengan sekolah yang saya hadapi sebelumnya. Gitu ya. Terus Ya, adakah perasaan lain yang membuat Ibu merasa gelisah? Selain dari itu karakter tadi, kemudian yang anak-anak di sekolah tersebut, ya, cara memimpin apel di sekolah dan memimpin pembelajaran. Oke ya, saya pikir itu bagus Ibu, bisa Ibu lakukan. Kemudian selain itu apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu yakin bisa merubah tadi kegelisahan Ibu, sehingga saya kedepannya mungkin saya kan bisa lebih baik lagi. Apa kekuatan yang Ibu miliki?
kekuatan saya Pak. Ya. Ya, yang itu tadi saya berniat ya. Ya. Saya berniat untuk merubah diri saya, jadi saya harus belajar ke sesama teman yang lebih senior. Ya. Jadi berkolaborasi ya Bu ya? Iya, berkolaborasi. berkolaborasi. Iya, oke. Kerjasama dengan guru lain toh? Iya Pak, ya. Oke, baik. Oke, jadi baik Bu ya. Jadi saya kan membuat kesimpulan terkait apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu kan berdiskusi dengan guru senior Iya Pak. dan kepala sekolah. Iya. Oke, kemudian setelah itu Ibu akan memulai cara memimpin pembelajaran di kelas serta cara menghadapi anak-anak yang lebih dewasa. Iya Pak. Oke. Lalu siapa yang akan menemani Ibu menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru Pak dan kepala sekolah yang lebih senior di sekolah itu. Dan saya akan meminta bantuan dari teman yang berpengalaman tadi itu yang sudah mengikuti program CGP. Oke. Itu sangat baik untuk dilakukan. Ya. Saya pun juga siap membantu Ibu. Iya. Jadi ya, semoga apa yang Ibu rencanakan setelah tadi kita coaching, Ibu menemukan solusi. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kedepannya Ibu bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas dan di sekolah Ibu. Mudah-mudahan ini pertemuan coaching ini bisa bermakna Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu ya. Iya, baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita yang saya sampaikan, dan saya sudah merasa senang Pak dan lega karena sudah curhat sama Bapak. Oke. Baik, Apakah saya ada di sini? Pak Yamin, ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Hatira. Ya. Jadi sebelum penutupan kegiatan kita pada kesempatan ini, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Pak Yamin lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, Pak Zamanuddin sebagai supervisor atau pengamat. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh. Jadi saya betul-betul mendengarkan cerita yang atau masalah yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach tadi bisa menggali, menemukan sendiri potensi serta solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi saya seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer pada kesempatan kali ini, tadi proses coaching yang Bapak lakukan dan dengan Ibu Hatira sudah berjalan dengan baik. Nah, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan juga Pak Yamin tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Hatira, sehingga Ibu Hatira tadi itu bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Yamin sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi ya. Jadi memang penting Pak bahwa yang harus kita lakukan
kembangkan dan lebih kembangkan lagi itu adalah presence tadi, mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot. Sehingga memang kalau kita beri pertanyaan berbobot, coach bisa dengan sendirinya menggali potensi dirinya, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Iya, baik Pak. Nah, itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya. Iya, Pak. Ya, demikianlah observasi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.